Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Bruno Fernandes terancam jadi korban taktik Rangnick. Penampilan gemilang Manchester United saat mengalahkan Burnley bisa berdampak buruk bagi Bruno Fernandes. Posisinya di skuad utama Setan Merah kini terancam. Dalam laga lanjutan Premier League musim ini yang berlangsung di Old Trafford, Jumat 31 Desember, United mengalahkan Burnley dengan skor 3-1. Ini kali pertama skuad asuhan Ralf Rangnick mencetak lebih dari 1 gol dalam satu pertandingan. Ironisnya hal tersebut terjadi tanpa kehadiran Bruno Fernandes. Gelandang berkebangsaan Portugal itu harus absen karena sanksi akumulasi kartu kuning. Manchester United awalnya diprediksi akan kesulitan tanpa Fernandes. Namun pada kenyataannya Ronaldo dan kawan-kawan justru tampil lebih menggigit. 3 gol United bahkan tercipta pada babak pertama. Sepakan Scott McTominay, aksi individu Jadon Sancho yang dianggap bunuh diri, serta rebound Cristiano Ronaldo membuat tuan rumah memimpin sebelum tim tamu membalas melalui Aaron Lennon. Hasil ini tentu disambut Rangnick dengan antusias. Skema 4-2-2-2 yang diterapkannya berjalan dengan sempurna. Kinerja seluruh tim jauh lebih baik. Saya senang dengan penampilan para pemain sayap kami karena Jadon Sancho melakukannya dengan baik bersama Mason Greenwood, Edinson Cavani dan Ronaldo. Kerja kerasnya luar biasa, ungkap Rangnick. Rangnick hampir pasti menurunkan susunan pemain yang sama saat menjamu Wolverhampton pada Selasa 4 Januari dini hari. Meskipun Fernandes sudah kembali tersedia. Dalam skema Rangnick, peran pemain nomor 10 ataupun gelandang serang memang tidak terlalu dibutuhkan. Dia membutuhkan pemain yang gemar melebar untuk berada di belakang penyerang. Taktik tersebut sejauh ini membuat kontribusi Fernandes menurun. Dia hanya mampu membukukan 1 assist dari 3 laga di bawah asuhan Rangnick. Hal ini berbanding terbalik dengan kontribusinya di era Ole Gunnar Solskjaer. Pada periode tersebut dia menjelma menjadi pusat serangan United. Rangnick sendiri tidak bisa menjamin posisi Fernandes. Jadi jangan kaget jika mantan pemain Sporting Lisbon tersebut akan lebih sering memulai laga dari bangku cadangan. Kami memiliki cukup banyak alternatif lain di lini depan dengan kembalinya Bruno. Kita lihat saja nanti, ungkap Rangnick. Ralf Rangnick tegaskan Manchester United bukan hanya soal Fernandes dan Ronaldo. Ralf Rangnick membantah bahwa kemitraan Bruno Fernandes dan Cristiano Ronaldo jadi sesuatu yang besar untuk Manchester United. Rangnick ingin United berkembang sebagai sebuah tim. Karena itu dia menegaskan fokus utamanya saat ini adalah meningkatkan ikatan dan juga pemahaman tim secara keseluruhan, bukan pada duet Fernandes dan Ronaldo. Melawan Burnley kami harus bermain tanpa Bruno dan sekali lagi kami melakukannya dengan baik. Kami bermain dengan 2 striker, 2 pemain sayap, dan 2 nomor 6. Setiap pemain dalam posisi terbaiknya. Tegas dari Rangnick dikutip dari Sky Sport. Rangnick mengatakan dirinya tidak peduli dengan formasi mana timnya akan bermain, sebab dalam setiap posisi ada pemain yang siap untuk mengisinya. Saat mengalahkan Burnley, Ronaldo dan Cavani mampu bermitra dengan baik. Jadi ini bukan hanya tentang kemitraan antara Ronaldo dan Bruno, ini tentang kemitraan antara para pemain, ungkap Rangnick. Sebab lanjut pelatih asal Jerman tersebut, dia ingin mengubah tim dan juga starting line up dalam setiap pertandingan. Para pemain diminta untuk tampil dengan pola pikir dan juga prinsip yang sama ketika menguasai bola atau saat lawan ada di dalam pertahanan United. Ini adalah hal lain yang ingin kami capai. Tidak peduli formasi mana yang kami coba mainkan, kami memiliki setiap pemain dalam posisi terbaiknya, ucap Rangnick. Liga Inggris belum usai, Manchester United masih bisa finish di 4 besar. Ex pemain United Dimitar Berbatov tidak percaya perburuan gelar Liga Inggris sudah usai dan meyakini mantan klubnya itu bisa finish di 4 besar klasmen. Berbatov juga mencatat peningkatan yang ditunjukkan Setan Merah sejak memecat Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih. Di bawah asuhan Rangnick, Manchester United tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan di semua ajang. Adapun ketika ditangani Michael Carrick, Ronaldo dan kawan-kawan juga tidak terkalahkan dalam 3 laga di lintas kompetisi. Hal itu membuat Berbatov percaya bahwa Manchester United dapat memasuki 2022 dengan optimisme yang lebih besar. Berbatov mengatakan bahwa pasukan Rangnick berpeluang untuk mendorong posisi mereka di klasemen, setidaknya untuk finish di 4 besar.
Saya ingin melihat 5 atau 6 tim saling mendorong untuk membuatnya lebih menarik bagi semua orang yang mengikuti Liga Inggris, tutur Berbatov. Manchester United memiliki peluang besar untuk membangun momentum dan melaju dengan baik. Mereka bisa kembali bermain di bawah asuhan Rangnick. Ini maraton, bukan lari cepat. Semua orang bisa mengalahkan siapapun di Liga Inggris. Ini masih balapan terbuka dan ada banyak tim yang masih bisa bergabung jika mereka melaju dengan baik. Tanpa diragukan lagi, Manchester City adalah tim yang harus dikalahkan dan saat ini sepertinya Liverpool berada di kursi kemudi jika tim Guardiola ingin disalib. Tutur peraih 2 trofi Liga Inggris bersama United ini. Manchester United harus berjuang melawan Arsenal, West Ham United, dan Tottenham Hotspur untuk bisa finish di zona Eropa. Namun Berbatov melihat bahwa Rangnick bisa menawarkan stabilitas untuk United dan membuat tim menjadi lebih baik. Momentum memasuki paruh kedua musim ini sangat penting. Jika mereka terus melaju dengan baik dan mereka melakukannya dengan baik di lapangan, serta memiliki konsistensi dan juga faktor kemenangan, maka itu akan memberi ruang ganti dan juga manajemen kepercayaan yang nyata, ungkap Berbatov. Steven Gerrard ingin Aston Villa permanenkan kontrak Axel Tuanzebe. Manchester United harus bersiap kehilangan salah satu bek asli akademi yang sedang dalam masa peminjaman kepada sesama kontestan Liga Inggris. Pemain tersebut yakni Axel Tuanzebe yang musim ini tengah dipinjamkan oleh Aston Villa. Ini bukan pertama kalinya Axel Tuanzebe datang ke Villa Park sebagai pemain pinjaman. Kini Aston Villa ditangani Steven Gerrard yang datang untuk menempati posisi Dan Smith. Steven Gerrard pun memberikan pandangannya terhadap bek pinjaman setan merah itu. Dia mengisyaratkan ketertarikannya untuk mempermanenkan kontrak Tuanzebe. Ini sangat banyak di tangan Axel Tuanzebe dan Manchester United. Kami ingin dia di sini. Kami akan senang untuk mempertahankannya, kata Steven Gerrard dikutip dari laman Sky Sport. Kami tidak hanya melihatnya sebagai pemain pinjaman sampai akhir musim. Itu adalah sesuatu yang ingin kami jelajahi lebih jauh dari itu. Kami hanya berharap kami memiliki kesempatan itu. Dia adalah pemain yang sangat kami sukai dan kami ingin dia bertahan setidaknya sampai akhir musim, ungkap Steven Gerrard. Dia jelas dimiliki oleh Manchester United yang perlu kita hormati. Saya harap dia ingin menjadi bagian dari ini. Dalam hal apa yang telah dia berikan setiap hari, tingkat kepemimpinan dan juga pelatihannya sangat kuat dan dia sukses melewatinya. Sebagian besar peminjaman untuk memberi Anda petunjuk biasanya memiliki opsi menarik kembali, ungkap Steven Gerrard. Kontrak Axel Tuanzebe sendiri segera berakhir pada Mei 2022 mendatang. Sisa kontrak tersebut dapat dimanfaatkan Aston Villa untuk membajaknya dari Manchester United. Saya pikir tidak masuk akal untuk meminjamkan pemain manapun di zaman saat ini, terutama ketika Anda sedang melalui pandemi. Kami akan melihat bagaimana itu berjalan dalam jangka pendek. Kami ingin mempertahankannya, ungkap Steven Gerrard.